Selamat datang kembali di pertemuan ketiga berbicara tentang kepemimpinan. Di pertemuan yang ketiga ini kita membahas tentang teori pendekatan daya dan strategis kepemimpinan. Ya, di sini disebutkan dalam sebuah organisasi, peran pemimpin sangat besar terhadap maju mundurnya organisasi. Hal ini dikarenakan karakteristik pemimpin itulah yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Salah satu faktor yang berperan dalam pemimpin, ya, sebuah organisasi adalah melakukan pendekatan persuasif kepada para bawahannya. Pendekatan gaya persuasif dapat diartikan sebagai gaya pemimpin dengan menggunakan pikiran, ya, pendekatan yang menggugah perasaan, atau dengan kata lain yang melakukan ajakan, ya. Teori kepemimpinan di sini, ya, menurut Period Projects, ya, Antelope Projects, ya, pada dasarnya terdiri atas tiga pendekatan. Sebagai berikut, yang pertama adalah trait teoris ataupun teori karakter, ya, di mana teori karakter ataupun trait teoris yaitu seorang, ya, yang pemimpin harus mempunyai kemampuan ataupun intelijensi. Ini disebutkan dalam kemampuan memahami dan memecahkan suatu masalah. Terus karakter, ya, di mana karakter itu dia mempunyai inisiatif dan percaya diri, ya. Terus mempunyai fisik yang sehat dan kategori sosial ataupun gender, kelas sosial ataupun etnik, ya. Terus Robinson, ya, 2002.40 mengemukakan, ya, teori ciri kepemimpinan ini menjadi ciri kepribadian ataupun secara sosial, fisik ataupun intelektual yang membedakan kepemimpinan dari dan bukan pemimpin bagaimana. Ya, teori ini mencoba untuk mencari karakter yang konsisten, ya, dan unik yang berlaku secara universal ataupun secara keseluruhan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang efektif, ya. Karakter yang dimaksud yaitu meliputi suatu energi ataupun hasrat untuk melakukan suatu pemimpinan dalam memimpin, kejujuran dan integritas yang sangat tinggi serta percaya diri, kecerdasan dan pengetahuan yang relevan terhadap pekerjaannya dia. Yang poin kedua adalah style teoris, ya. Style teoris itu berbicara tentang gaya kepemimpinan yang baik, itu meliputi kepemimpinan yang autokratik, ya. Terus eksploitatif, partisipatif, dan demokratif, ya. Ini memberitahukan, menjajakan, mengikutsertakan, dan mendelegasikan. Terus yang ketiga merupakan satu kontingensi teoris, ya. Kontingensi teoris terdiri atas dua kategori yang dibuat sebagai berikut. Yang pertama adalah style depends on the circumstance yang terdiri atas pemimpin bawahan yang menjalani suatu hubungan ataupun struktur tugas, tinggi rendahnya posisi dan otoritas ke suatu kekuasaan. Terus yang kedua, God situation favorableness, ya, yang terdiri atas pemimpin senantiasa berorientasi tugas ataupun orientasi anggota. Ya, jadi dia membuatkan suatu tugas ataupun cakupan terhadap anggotanya, apakah itu mampu atau tidak. Ya, dalam konteks ini, Gitu Sudarmo dan Sudita pada tahun 2000, ya di halaman 132, mengemukakan bahwa berdasarkan pendekatan gaya kepemimpinan ini diyakini bahwa pemimpin yang efektif menggunakan gaya ataupun style tertentu untuk mengarahkan individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan teori ini lebih dipusatkan pada efektivitas pemimpin, di mana yang menekankan pada dua gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan berorientasi tugas ataupun task orientation dan orientasi pada bawahan ataupun employee orientation. Orientasi tugas adalah perilaku pemimpin yang menekankan bahwa tugas-tugas harus dilaksanakan dengan baik, dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara ketat bawahannya. Adapun orientasi bawahan adalah perilaku pemimpin yang menekankan pada pemberian motivasi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya, dengan melibatkan bawahan dalam proses mengembalikan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya yang mengembangkan hubungan yang bersahabat, saling percaya, dan saling menghormati anggota kelompok. Jadi secara secara konteks ini dibuatkan bagaimana berdemokrasi untuk melakukan suatu kepemimpinan berjalan dalam suatu organisasi.
Teori kontingensi menurut Robbins 2002.47 meliputi 3 dimensi kemungkinan situasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama yaitu hubungan pemimpin dengan anggota meliputi tingkat keyakinan kepercayaan dan aspek bawahan terhadap pemimpin tersebut. Terus struktur tugas meliputi tingkat tugas pekerjaan terstruktur dan tidak struktur. Yang C, kekuasaan jabatan meliputi tingkat seorang pemimpin mempunyai variabel seperti memperkerjakan, ya, mendisiplinkan, mempromosikan, serta menaikkan taraf hidup. Nah, next untuk poin slide selanjutnya berbicara selain ketiga teori tersebut, ya, masih ada 7 teori yang mendukung terhadap kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teori situasional, di mana teori situasional dipelopori Hersey dan Blanchard, yaitu teori yang memfokuskan kepada pengikutnya itu tentang bagaimana menurut teori ini di mana kepemimpinan yang berasal dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat bersifat tergantung pada kesiapan ataupun pendewasaan, ya, para pengikutnya dia. Terus ini mengemukakan, ya, kepemimpinan situasional dengan menekankan kepada pengikut yaitu pada kesiapan ataupun kematangan pada pengikutnya dia bagaimana. Jadi bisa dilihat, ya, tentang bagaimana seseorang itu bisa menilai terhadap anggotanya itu kesiapan ataupun kematangan pengikutnya itu cakupan terhadap kepemimpinan yang diambil dia secara situasional, ya. Yang B, teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan ini menyatakan bahwa perilaku seorang pemimpin dapat diterima baik oleh bawahan sejauh mereka memandang sebagai suatu sumber dari ataupun kepuasan segera ataupun kepuasan masa depan. Jadi hakikatnya teori ini adalah tugas pemimpin ataupun membantu mengikutnya untuk mencapai tujuan mereka, memberikan ataupun mendukung yang diperlukan untuk memastikan apakah mereka sesuai dengan sasaran keseluruhan kelompok terhadap pemimpinnya tersebut. Yang C, teori model partisipasi. Ini berbicara tentang bagaimana teori model partisipasi pemimpin adalah teori kepemimpinan yang memberikan seperangkat aturan untuk menentukan ragam, ya, dan banyaknya pengambilan keputusan partisipatif, ya, dan situasi yang berlainan, ya. Terus yang D, teori atribusi pemimpin, ya. Teori atribusi pemimpin merupakan yaitu suatu bahwa kepemimpinan semata-mata sebagai atribusi, ya, yang dibuat orang mengenai individu-individu lain. Atribusi yang dimaksud, ya, seperti kecerdasan, kepribadian ramah tamah, keterampilan verbal yang kuat, agresifan, ya, pemahaman dan kerajinan, ya. Salah satu tema yang menarik dalam teori atribusi kepemimpinan adalah persepsi bahwa kepemimpinan yang efektif umumnya dianggap konsisten dalam keputusan mereka. Nah, yang E, teori kepemimpinan karismatik, ya. Teori kepemimpinan karismatik yaitu para pengikut membuat atribusi ataupun penghubung, ya, dari kemampuan memimpin ataupun heroik, ya, atau luar biasa, ya, apabila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Menurut Haus, seorang pemimpin karismatik mempunyai dampak yang dalam dan tidak luar biasa terhadap pengikut, ya, apabila mereka merasakan bahwa keyakinan-keyakinan pemimpin tersebut adalah benar, mereka menerima kepemimpinan tersebut tanpa mempertanyakan lagi. Mereka tunduk kepada pemimpin dengan senang hati. Mereka merasa sayang, ya, terhadap pemimpin tersebut, terlibat secara emosional, misi kelompok ataupun organisasi, dan mempunyai tujuan kinerja yang sangat tinggi sekali. Terus yang di sini F, ya, merupakan suatu teori transaksional di mana lawan transaksionalnya ini berbicara tentang teori transaksional. Lawan transaksionalnya itu yaitu memandu ataupun memotivasi, ya, pengikut mereka ke arah tujuan yang telah ditetapkan dengan memperjelas peran ataupun tuntunan tugas. Sedangkan pada kepemimpinan transaksional, pemimpin memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual individual dan memiliki suatu karisma di mana pemimpin itu mentransformasi dan memotivasi para pengikutnya. Ya, mereka lebih sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu capaian yang di mana mereka lebih mendorong mereka untuk mementingkan suatu organisasi itu bekerja
ya tidak sendiri dan mengaktifkan kebutuhan mereka pada yang lebih tinggi. Terus yang G, teori kepemimpinan visioner. Ini adalah suatu teori kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang atraktif, terpercaya, realistik tentang masa depan organisasi ataupun unit organisasi yang terus tumbuh dan membaik pada saat ini. Secara yang selanjutnya, untuk H itu teori kepemimpinan situasional. Teori kepemimpinan situasional ya berdasarkan atas hubungan antara kadar bimbingan dan arahan ataupun perilaku tugas ya, kadar hubungan sosial emosional ataupun perilaku hubungan dan level kesiapan ataupun kematangan. Dengan demikian, kepemimpinan ini memiliki tiga dimensi. Yang pertama yaitu perilaku hubungan, kematangan anggota, perilaku tugas diartikan sebagai cara pemimpin memberikan arahan kepada pengikut ya. Terus adapun arahan ini meliputi hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan waktu melakukannya, serta cara melakukan pekerjaan, ya. Terus adapun perilaku hubungan diartikan, ya, memimpin melakukan hubungan dua arah dengan pengikut, pemimpin menyediakan dukungan dorongan, memberikan kemudahan kepada pengikutnya. Dengan demikian, pemimpin secara aktif yang memberikan dukungan terhadap upaya pengikut dalam mempekerjakan mereka bagaimana. Tingkat kesiapan kematangan individu ataupun kelompok yang berbeda menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Ya, ini Hersey dan Blanchard memilih gaya kepemimpinan ataupun perilaku kerja dan perilaku hubungan yang harus diterapkan ya terhadap pengikut ataupun dengan derajat kesiapan kematangan tertentu. Perilaku kerja meliputi penggunaan komunikasi satu arah, pendiktean tugas, dan pemberitahuan pada pengikut seputar hal apa saja yang harus mereka lakukan, kapan, dan bagaimana melakukannya. Pemimpin yang efektif menggunakan tingkat perilaku kerja yang tinggi di jumlah situasi dan sekedarnya situasi lain. Sehingga dari keempat notasi tersebut, ya, tidak ada yang bisa disebut teroptimal. Setiap saat bagi seorang pemimpin, pemimpin yang efektif membutuhkan fleksibilitas dan harus beradaptasi di setiap situasi. Prinsip one size fits all tidak berlaku dalam gaya pemimpinan, terutama menghadapi tingkat persiapan bawahan yang berbeda. Jadi penekanan perilaku kepemimpinan situasional adalah pada pola pembangunan hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Sehingga kematangan para pengikut itu bisa disimpulkan terdiri atas kematangan rendah, yaitu tidak memiliki kematangan dan kemauan untuk memikul tanggung jawab. Yang kedua, kematangan rendah ke sedang, yaitu tidak memiliki kemampuan tetapi memiliki keinginan untuk memikul tanggung jawab. Yang ketiga, kematangan sedang ke tinggi, yaitu memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan untuk memikul tanggung jawab. Dan yang keempat adalah kematangan tinggi, ya, yaitu memiliki kemampuan dan kemauan untuk memikul tanggung jawab. Sekian untuk perjumpaan kita yang ketiga. Saya ucapkan terima kasih. Semoga penjelasan dalam slide yang sudah saya buatkan berguna sekali untuk bagaimana cara kita melakukan suatu kepemimpinan dalam organisasi, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam berorganisasi di atas kapal. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.